Tuhan berdoa kepada Tuhan itu kira-kira siapa yang mengabulkan itu Ustaz? Itu di dalam Lukas 6 ayat 12. Pergilah semalaman Yesus berdoa kepada Allah, kan gitu. Di dalam Matius juga. Ini Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Matius 11 nomor 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan bersyukur kepada Tuhan, siapakah yang mengabulkannya itu Ustaz? Gimana? Nah, coba abang kalau punya aplikasi Bible, coba Wahyu 7 ayat 10. Baca. Apa isinya Ustaz? Soalnya aku lagi di kerjaan nih. Bang Kacong, Bang Kucang. Ya, Bang Ucang, silakan Bang Ucang. Bacain Ustaz. Itu, kalau kita berselawat kepada Rasulullah, kepada para nabi, wassalamun alal mursalin. Berselawat. Berapa itu? Wahyu berapa Ustaz? Lupa. Wahyu 7 ayat 10. Oh, Wahyu 7 ayat 10. Kalau kita bersolawat kepada para nabi, alaihi salam, baginya kesejahteraan, keselamatan, gitu. Bocah, kamu nanya aja di bawah, bocah. Ketik aja lah kalau kamu takut naik. Biar saya ada pembahasan nih, biar gak diem. Ini Ustaz lagi nih. Aku bingung nih. Kenapa kok di dalam kulkas? Di dalam kulkas. Apa di dalam bicara? Kenapa Bang? Wahyu 7 ayat 11. Ya, apa itu? Kacong, baca dong. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat baca berapa? Wahyu 7. Wahyu 7. Wahyu 7 ayat 10. Wahyu 7 ayat berapa? 10. Dan keselamatan. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan mereka berseru dengan suara keras. Ini kan keselamatan, seharusnya sholawat kepada para nabi. Ini Tuhan diselawatin ini. Keselamatan bagi Allah, kan? Ya. Di bawahnya aja. Ayat ke-11 ya Ustaz. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu, mereka tersungkur di hadapan tahta itu. Ayat 11-nya. Dan menyembah Allah. Yang disembah Allah bukan Yesus. Mana? Enggak ada. Di mana? Nomor 11-nya Ustaz. Iya, ada man. Coba baca. Nyari Ustaz gimana? Tak ada. Mengelilingi tahta, maksudnya mana? Iya di situ nggak ada pula. Kalian gaib ya gaib. Cara Yesus. Arah yes. Kan di arti salawat baru jelaskan kenapa bersalawat itu baru pintar. Jelaskan dulu arti sholawat, baru jelaskan kenapa orang bersolawat itu baru pintar. Maksudnya apa? Bocah pertanyaan ini. Dia pula minta jelaskan sholawat itu apa. Jelas mereka yang fitnah kita. Iya. Tapi ada Dindaku. Kalau ini naik sudah puteng. WG ini selalu bawa surat ini ya. Al-An'am yang dibahas itu kau nggak berubah-berubah WG ya. Itu aja nggak tercerahkan kau ya WG ya. Itu aja terus nggak bosan. Kau itu tahu nggak WG udah beberapa kali diterangkan kau nggak masuk otakmu WG. Enggak, itu kan ayat-ayat didustakan. Muhammad sedih. Kenapa kalian malah percaya ayat-ayat dusta yang dijilid? Percaya hasil konsili.
Langsung bertanya. Kenapa? Ayo. Langsung bertanya aja IWG kata Ustaz. Ya kita tahu kan sejarah Quran itu gimana. Gak usah framing, kau tanya aja langsung. Kita tahu sejarah Quran itu gimana. Nah, Kenapa, Bang? waktu Muhammad meninggal kan dia tidak membukakan ayat-ayat itu kan. Nah, kalau kita baca di surah 6 ayat 33 tuh dan 34, di situ Muhammad sedih, ayat-ayat didustakan. Nah, kita bijak-bijaklah memilah yang benar dan yang salah. Marilah kita lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Ya, yang mau kamu tanyakan apa? Langsung nanya saja. Pertanyaannya itu kan kisah yang sama nih, berita yang sama dari para rasul. Kenapa berbeda yang diterima Islam itu? Kamu mau nanya apa? Yang kamu tanyakan tentang Quran apa? Iya, kenapa berbeda kisahnya? Apanya beda? Ceritanya. Cerita apa? Jadi dalam Quranmu itu kan kontra itu yang kafir. Kontra gimana? Yang kafir itu yang mana? Yang menyatakan Isa Al-Masih putra Maryam itu anak Allah, atau yang menolak? Ya dua-duanya, yang mengatakan anak Allah ya kafir, yang menolak juga kafir. Kafir itu apa sih? Menutupi diri, mengingkari. Di semua para nabi ketika Allah utus, ada yang kafir, ada yang beriman. Contohnya Yesus diutus kepada Israel, mereka kan menolak, ya disebut kafir mereka, menolak kebenaran. Nah di zamannya Nabi Muhammad ya sama, ada yang menolak, ada yang beriman. Ya cuma dua itu sudah. Yang menolak disebut kafir, yang menerima disebut beriman, percaya. Nah kalau Yesus itu dia ngaku utusan untuk Israel, Matius 15:24, ngaku Nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman Yohanes 17:8, mentuhankan Allah, Matius 11:25. Ditolak oleh Israel. Tiba-tiba Kristen datang malah dituhankan. Ibaratkan ada orang nyalon kepada desa gak jadi, malah dijadikan presiden sama orang luar. Akhirnya lucu kan? Loh, ini loh di desa saya nyalon presiden gak jadi, malah kamu angkat jadi presiden, ya gak nyambung gitu. Terus kalau di Quran Ibrahim 24 itu Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan, itu siapa itu? Yang di mana? Allahmu yang berkata-kata dalam perumpamaan. Di mana? Di surah Ibrahim 24 itu. Gimana? Di mana bacanya? Iya, Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan, pohon yang baik dan buah yang baik. Iya. Terus masalahnya di mana? Ya saya nanya itu Allahnya yang mana? Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Ya memang banyak, walaupun dalam Bible banyak perumpamaan itu. Seperti surga kan diceritakan perumpamaan. Ya tidak masalah. Contohnya ketika Yesus menceritakan surga kan perumpamaan kan. Matius 25:1-3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya botol dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang botol itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Nah, kayak itu kan perumpamaan, sama dengan wahai Tuhan gunung batu. Waduh. Iya bang. Berarti Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan itu adalah Yesus ya berarti ya? Ya tidaklah, Yesus itu kan menerima firman juga. Yohanes 12:50.
Iya, berarti yang dikatakan melalui Yesus berarti perumpamaan. Ya enggak, ngapain melalui Yesus? Wong Al-Quran itu untuk Nabi Muhammad yang Udah gini deh. yang menyampaikan. Surah An-Nahl 124. Allahmu yang memberi kepastian tentang hari Sabtu. Di mana? Ya terus kenapa? Untuk Bani Israel itu. Bani Israel. Kalau untuk Islam Al-Jumu'ah ayat 9. Apa tuh Al-Jum'ah? Iya. Karena Sayyidul Ayyam, penghulunya hari itu. Hari Jumat. Iya. Nah, hari Jumat itu kan Jumat Barokah tuh Bang ya. Apakah Jumat Barokah itu sama dengan Jumat Agung ya? Karunia yang besar yang ada di Al-Asr 47. Ya pokoknya dalam Islam Sayyidul Ayyam itu gini, Sayyidnya ya, penghulunya hari itu Jumat. Kalau Sayyidul Ambiyas, penghulunya para nabi, Nabi Muhammad. Karena dia diutus untuk seluruh alam. Sedangkan nabi-nabi selain dia diutus satu umat doang. Kan kata abang, kalau kita lihat di Al-Asr 45, ia menjadi saksi kabar gembira. Muhammad itu menjadi saksi kabar gembira, menjadi saksi Injil dia. Ya kan? Rasul itu kan orang yang sudah menjadi Ya semua para nabi itu memang enggak, saling mendukung kitab-kitabnya. Coba baca Al-Maidah 4:48. Saling membenarkan. Yang merusak ini kan Kristen. Coba Bang bedakan nabi dengan rasul. Kalau nabi itu manusia diberi wahyu. Gini loh, kalau sekedar nabi, Rasul itu murid Yesus Bang. Muhammad murid Yesus Bang. Enggak, kalau Yesus itu tidak punya murid dia. Jadi kayak orang-orang kayak Paulus apa itu orang-orang yang menyesatkan ajaran Yesus dari ajaran tauhid menjadi pagan. Quran itu karya Paulus itu Bang. Nah, Paulus ini penyesat ajaran Yesus. Nggak boleh gitu Bang. Loh buktinya coba saya nanya, kata Paulus Tuhan itu siapa? Yesus kan? Roma 10 ayat 9, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah itu. Sedangkan menurut Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Kata Muhammad, Yesus aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Berarti kata Paulus ini ingin menyesatkan ajaran Yesus. Kata Rasulullah, Yesus itu Tuhan juga Bang. Di mana? Ya. Di Al-Furqan 6 dan 7, Al-Zukhruf 5758. Lalu baca dulu satu-satu di mana? Ya kan? Hah? Ya. Di mana? Nah, kita baca di Al-Zukhruf aja dulu yang ringan. Baca coba. Al-Zukhruf itu seharusnya kamu itu membaca dari ayat saya baca dari ayat 1 sampai habis Abang. Ya enggak, mau baca ayat yang berapa kamu coba? Mau baca ayat yang berapa? 5758. Hah? Coba baca. Ya, ketika nama Isa itu diangkat sebagai satu perumpamaan, hebohlah tuh Bani Quraisy, ya kan? Dia bukan Tuhan, dia cuma seorang hamba, heboh tuh. Terus Bani Quraisy bilang begini, hebat mana Isamu atau Tuhan kami, gitu. Nah, lucu kan? Iya, di sini kan menceritakan tentang Isa. Iya. Karena orang Quraisy ini tidak ngerti tentang nabi-nabi itu. Makanya dan tatkala dibuat putra Maryam sebagai perumpamaan, yaitu ketika Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah makanan neraka jahanam. Maka seketika itu juga orang-orang musyrik mengatakan, kami rela bila ternyata Tuhan sesembahan kami bersama dengan Isa, nah gitu. Enggak, bukan. Maksudnya apa? Maksudnya gini, orang Nasrani mentuhankan Isa, orang Quraisy mentuhankan berhala. Tidak apa-apa kalau gitu, ya sudah, Isa dengan berhala sama-sama di neraka, gitu kata orang Quraisy. Coba baca tafsirannya. Hebat mana Bang? Hah? Hebat apanya? Ya, Isamu atau dengan siapa? dengan Tuhan Quraisy. Dengan Tuhan kami. Loh, kalau ya hebatan Isa kan nabi. Gimana? Tuhan disejajarkan dengan Tuhan. Karena ayat 81-nya mereka bilang begini, jika Tuhan yang Maha Pengasih punya anak, aku yang pertama-tama menyembah Dia, katanya gitu. Kata siapa? Kata orang-orang Quraisy itulah.
Iya, Menolak. karena memang kalau ajaran samawi Tuhan itu tidak punya anak memang. Kalau dewa punya, kayak Dewa Siwa punya anak, Dewa Wisnu punya anak. Nah orang Quraisy ini imannya seperti itu. Dikatakan Allah itu punya anak, maka Lata Uzza Manat itu dianggap anak. Akhirnya ditegur oleh Allah, kalian ini seperti orang-orang yang mengkultuskan Isa. Isa itu dianggap anaknya Allah gitu, anaknya Allah. Nah kalian ini ikut-ikut ajaran pagan kayak gitu. Padahal Isa ini Rasulullah, utusannya Allah, sama seperti Musa gitu. Bang, yang pagan kan di Mekah, makanya Muhammad itu hijrah. Kan itu ketika Rasulullah menyiarkan. Tanda-tandanya pagan tuh gini loh. Coba saya pakai 3 data ya. Tanda-tandanya pagan itu Allah itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Yesus juga ajarannya Esa. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad mengenalkan Tuhan Esa. Qul huwallahu ahad. Kalau pagan tri, misalnya di Roma itu ada dewa Jupiter, Juno, Minerva. Kalau di Yunani ada Zeus, Hera, Athena. Di Mesir ada Heros, Osiris, Isis. Di Arab ada Lata, Uzza, Manat. Di India ada Brahma, Siwa, Wisnu. Lalu Kristen ikut-ikutan menjadi pagan, Bapa, Anak, Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan itu tidak bisa dilihat karena bukan dewa-dewa. Ya kalau dewa menjelma. Kalau Tuhan samawi tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20. Perjanjian baru Yohanes 5:37. Al-Quran Al-An'am 103. Sama kan? Terus tidak serupa dengan apapun. Kalau kata Musa, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Nabi Muhammad juga gitu, tidak serupa dengan apapun. Asyura ayat 11. Nah kalau pagan-pagan, ya berupa manusia, kan menjelma turun jadi manusia keilahiannya. Kayak Hercules diklaim putra dewa Zeus. Begitu juga Kristen pagan, dianggap Yesus ini anak Allah atau Tuhan menjelma turun. Itu pagan namanya. Ya, apa lagi? Ya, ya di situ kan Yesus itu disetarakan dengan Allah-Allahnya Quraisy. Iya, oleh orang Quraisy. Dan ketika mereka menolak tuh, ya kan, hebat mana tuh Isamu atau Tuhan kami? Terus ya Isa itu Ya anak. jelas lebih hebat Isa. Masa Isa mau dibandingkan dengan berhala? Isa itu nabi. Allah bang di situ bang disamakan. Ya tidak, ini bagi orang penyembah berhala. Kita ke Al-Furqan 6 dan 7. Kenapa? Kita lihat terjemahan itu kayaknya diselewengkan bang. Ya enggak kan ada teks aslinya. Gimana mau diselewengkan? Oke, Al-Furqan 6 dan 7 di situ kan kata per kata tuh saya baca tuh. Kalau kita baca memang terjemahannya, maka ada tambahan juga dalam kurungnya tuh Muhammad. Kenapa? Di ayat ke-7 itu dikasih dalam kurung Muhammad kan. Itu kayaknya nggak nyambung tuh bang. Karena Muhammadnya itu sedang di ayat 4 tuh dia menyiarkan berita, dianggap membawa dongeng. Nah, ini kembalinya kemana? Domir hu ini. Ayo, kul anzalahu. Siapa hu di situ? Yahunya Kul. pada Atau fil amar ini. Allah menyuruh siapa? Kul ini nyuruh siapa? dibacain aja bang. Kata siapa? Melenceng. Udah jelas di situ. Ada kul, ada anzalahu. Kul, katakanlah Muhammad. Nah, kan nyuruh Nabi Muhammad ini. Katakanlah menurunkan Anzalahu. langit dan bumi kan. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Nah terus, apanya yang kamu udah ngerti? Dia menurunkan yang mengetahui rahasia langit dan bumi, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah terus, kenapa? Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, atau yang diturunkan dari langit ini makan makanan bang. Itu siapa bang? Ini loh, gini tak kasih jelas ya. Katakanlah Muhammad, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Nggak ada kata yang mengetahui rahasia di langit dan di bumi. Jadi Allah yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Sungguh dia di situ Allah. Karena kembalinya domir itu ke Allah. Dan dia Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apanya yang kamu udah ngerti? Itu pada Allah. Allah itu makan makanan ngapain tuh?
Keliaran pasar-pasar. Apanya? Ya Allahnya. Nah terus orang-orang ini dan mereka orang-orang kafir ya, dan mereka waqalu, lu di situ kan jamak di situ. Ya maksudnya dan mereka berkata, siapa mereka di sini? Coba. Nah, dan mereka berkata, mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dengan dia? Maksudnya yang membenarkan kerasulannya. Nah mereka gini, kenapa biar kami percaya dan menurunkan malaikat juga, biar kami percaya. Kok cuma Nabi Muhammad doang? Nah gitu. Muhammad di situ bang. Muhammad itu ayat 4. Iya, orang kafir ini mengatakan, dan mereka berkata orang kafir, mengapa Rasul Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar? Karena gini, Muhammad yang berjalan-jalan di pasar abang di situ bang. Apa? Itu bukan Muhammad ayat ke-7-nya. Iya. Iya, gini loh. Dan mereka orang-orang kafir ini berkata, mengapa Rasul Muhammad ini bukan Rasul Muhammad bang. Jangan dikasih tambah Muhammad, itu tafsiran abang. Dosa itu. Bukan tafsiran. Rasul ini siapa? Rasul ini mengapa orang ini nih yang coba saya nanya ke kamu. Wa qalu ali hadar Rasul. Rasul itu siapa di situ? Bohongi bang. Tunggu dulu saya nanya ke kamu. Gini loh. Ayat 8-nya menegaskan kenapa. Enggak, kamu jawab dulu. Wa qalu mali hadar Rasul. Siapa Rasul di situ? Jawab. Ya Rasul ini yang diturunkan dari surga lah. Nah, iya kan ini. Dan mereka berkata, mengapa Rasul Muhammad ini memakan? Maksudnya apa? Dia mau mengingkari Nabi Muhammad. Muhammad itu kamu tidak tahu apa-apa. bodong yang gila. Ya sudah kamu. Gini aja kamu Bawakan Muhammad itu siapa? Bukan makanan peliharaan pasar-pasar. Kenapa nggak diutus malaikatnya aja? Nah iya, karena Nabi Muhammad ini memang ke pasar gitu itu. Masa ada Muhammad yang ke pasar bang? Aduh, kamu ini gak dikasih tahu. Ceritakan Itu uang ayat 7 itu pengingkaran orang kafir. Dibilang bawa dongeng, dibilang gila. Ya sama seperti Yesus sama keluarganya dia gila. Nah yang diceritakan Rasulullah itulah siapa yang diturunkan dari surga mengetahui rahasia langit dan bumi. Maka tadi udah dijelasin, kamu sudah dijelasin dengan detail masih gak nyambung. Enggak begitu. Abang tambahkan kamu itu ke Bible gak paham. Ayat ke-7. Rasul itu bukan Rasul IWG udah dijelasin masih nggak paham. Izin nggak nyambung bang. IWG ini memang udah kena akalnya. IWG ini udah kena akalnya. Dia gagal murtadkan kembali keluarganya yang udah mu'alaf 11 orang serentak itu mu'alaf. Jadi dia stres gagal. Udah 3 tahun yang lalu keluarganya mu'alaf. Bacalah yang benar bang. Marilah kita teliti, mentelaah, memperhatikan dengan benar. Ya. Saya cuma ngajak teliti loh, memperhatikan dengan benar. Nah, Rasul saya sudah teliti memakai bahasa aslinya sudah. Rasul jangan bohong-bohongin pakai Al-Quran. Saya mau dialog dengan saya sekarang. Kira-kira udah dulu ya. Sekarang siapa yang berani dialog dengan tahta? Temanya sendiri. Pak Framing. Selamat pagi. Pagi sayang. Apa yang mau ditanyakan silakan, ada Ustaz Tahta di sini. Si Ustaz Tahta yang nanya ke saya. Kalau saya tanya dia, gini kalau setiap utusan itu gini setiap utusan itu kan memperkenalkan Tuhan yang benar. Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Muhammad memperkenalkan Tuhan yang benar dari sisi mana? Allah, karena Nabi Muhammad Allah. Kalau Yesus siapa? Allah itu bagaimana? Breming, katanya disuruh nanya barusan. Mana sih? Coba Breming, jawab. Kalau Nabi Muhammad perkenalkan Tuhan itu Allah, Allahu la ilaha illahu, atau kabur ayat 13 bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau Yesus memperkenalkan Tuhan kepada Israel, siapa Tuhan itu? Oke, nanti kamu jawab pertanyaan saya ya. Ya. Saya jawab dulu nih. Tapi pertanyaan saya begini,
Allah yang diperkenalkan Muhammad itu Allah seperti apa? Itu pertanyaan saya. Allah Saya yang jawab Esa. pertanyaan saya. Oke. Saya mau tar dulu. Saya jawab pertanyaan kamu. Allah yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah dirinya yang turun dari sorga. Oke, silakan. Dengar Israel, Tuhan itu aku sendiri loh. Itu di mana datanya? Ya, dengarkanlah murid-muridku dan Israel bahwa aku telah turun dari surga. Yohanes. Berarti kalau ingin hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Iya, karena memang Di mana dialah. datanya? Di mana Karena datanya? memang dia adalah firman Allah yang satu Datanya di mana datanya? Data di mana datanya? Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 Di ayat mana? 14, Inilah hidup yang kekal. Mereka mentuhankan aku itu. bahwa dia ada di pangkuan Bapa Saya itu dan nanya Bapa itu kalau ingin hidup yang kekal mengaku Yesus sebagai apa? Tuhan yang mana? Yohanes pasal 1 ayat 38, Nah, Yohanes Nabi gimana Yohanes bunyinya? juga berkata Oke, di bahwa mana dia bunyinya? yang akan menebus dosa Di manusia. mana bunyinya itu hidup yang kekal Sebagai mentuhankan Yesus? pengharapan bahwa oleh anak domba Allah. Coba baca Berarti- training hidup yang kekal itu mengakui aku sebagai firman Allah gitu. Coba baca gimana? Oke, saya udah jawab ya. Nah sekarang kasih tahu bahwa Ini belum dijawab. Coba baca. Inilah hidup yang jawab kekal. tadi. Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes pasal 1 ayat Ya 14. gimana? Yohanes pasal 1 Tunggu ayat... dulu baca dulu satu-satu. Coba satu-satu baca. Ini kenapa di mute? Luang kamu udah mau jawab, coba baca dulu. Inilah hidup yang kekal mereka yang Oke, sekarang saya tanya tadi, jawab pertanyaan saya tadi. berarti Allah, kamu udah mau jawab Allah ini. Islam itu Allah apa? Ayo. Oke, saya jawab ya. Berarti kamu tadi gak jawab ya? Udah tadi, udah. Coba. Inilah hidup yang kekal mereka mentuhankan aku. Di mana? Hidup yang kekal itu adalah karena Yesus bersama-sama dengan Allah. Jika kamu Di percaya mana bahwa aku, datanya hidup yang jika kekal? kamu percaya mengakui bahwa aku bersama-sama adalah dengan Allah itu Ini Ibrahim, dan baca dulu di mana ayatnya hidup yang kekal aku bersama Allah dituhankan gitu jangan gimana? di-mute, Enggak bisa, enggak dijawab. jangan di-mute. Lah masa Jangan. cuma kamu doang yang ngomong? Jangan di-mute. Silakan. Pakai data. Yesus berkata bahwa Ini aku turun dari moderator yang surga, lain, bahwa aku naik jangan ke surga. nge-mute ya. Bahwa jika kamu percaya bahwa aku adalah Allah, maka kamu akan hidup kekal. Di mana? Di mana? Aku ada Allah. Di mana? Coba. Di mana bacanya? Jangan di-mute, biar saya teruskan, jangan dipotong-potong. Ya, coba di mana? Coba. Nah, jika kamu melihat aku, maka kamu melihat Bapa. Karena Oke, Bapa berarti di ketika dalam aku Yesus dan aku di dalam berbayi, Bapa. Dan jika Yesus kamu digendong, percaya bahwa ditetein, kamu sama akan dengan hidup Bapak kekal itu. netein. Diam dulu, gantian. Katanya mau gantian, gimana sih? Giliran dijawab malah rocos. Jangan rocos mulu kamu. Ya, Jika jangan. kamu mengaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, maka kamu, jika kamu percaya kepada aku, maka kamu akan memiliki hidup kekal. Sekalipun kamu akan mati, maka kamu akan hidup. Artinya Yesus Tuhan. Oke. Allah itu tidak menunjukkan Kita hidup cari kekal. Tuhan, Coba ya. tunjukkan bahwa Allah memberikan Oke, hidup kekal. Oke, saya nanya ke Yesus saja. Yesus, benar kamu itu Tuhan? Tidak. Jawab. Aku Kalau itu utusannya Allah untuk Israel. Matius 15. Lu jangan lari-lari, jangan lari. Aku ini seorang nabi. Nah, itu Markus memberi 6 hidup ayat kekal enggak? 4. Saya mentuhankan Allah Bapa. kamu- Matius 11:25. Bapa saya di langit. Matius 18:19. Dialah Tuhan Jawab. Allah yang benar. Dari- Markus 12:29. Al-Quran jawab. Gitu. Jadi kalau Dari menurut Al-Quran. Yesus Tuhan itu Kamu Allah. sekali enggak? Tapi kalau menurut framing Yesus kamu beri hidup Tuhan. Nah kira-kira yang sesat ini Yesus apa framing? Kata Yesus Tuhan yang benar Allah Bapa. Kata Allah framing kamu- Yesus yang Tuhan. Gimana framing? Kasih contoh. Nah gini framing. Berarti yang sesat ini kamu. Allah kamu beri hidup kekal. Oke, hidup yang kekal ya dalam Islam ya. Kasih contoh bahwa Allah kamu- Udah ini saya jawab. Jadi hidup yang kekal dalam Islam sama seperti ucapan Yesus. Inilah hidup yang kekal mereka Masakan. mengenal satu-satunya yang benar. Itu di dalam menurut Yesus. Nah, sekarang menurut Al-Quran. Kata Allah. Ayat framing katanya mau dijawab. Gimana sih? Kata Allah kamu belum menjawab. Kamu ambil dari Matius. Allah kamu nggak menjelaskan di dalam Oke, tentang Allah ya. Oke, saya jawab pakai perjanjian lama. Al-Quran, di Al-Quran. Diem dulu, framing saya jawab ini. Al-Quran. Oh iya dalam Al-Quran perjanjian lama perjanjian baru gitu ya. Oke. Lu tiga-tiganya kan enak framing. Kan saya menguasai tiga kata ini. Ya. Al-Quran, Bible, perjanjian lama, perjanjian baru. Tiga-tiganya Kalau kamu beri hidup kekal. Ya oke. Jadi dalam Al-Quran hidup yang kekal itu adalah Fussilat ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu absiru bil jannah. Jadi hidup kekal di surga itu mereka yang
mentuhankan Allah. Wa basyir. Mana jalannya? Silat ayat 30. Apa contohnya? Begitu juga ketika saya nanya Apa ke Yesus, contohnya? Yesus, Yesus sudah turun dari surga. Yesus sudah naik ke surga. Kasih Itu dijawab. Oke, kamu dengar dari bawah ya. Saya akan pakai 3 data ini. Ya. Jadi semua para nabi itu memperoleh hidup yang kekal di surga. Yesus, ya Tuhan, kamu saya utus ya. Kepada siapa Tuhan? Kepada Israel. Apa tugas saya? Ajak mereka ke surga. Bagaimana caranya Tuhan? Ya kamu kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku Allah, dan kamu harus ngaku utusanku. Muncullah nanti, hai Israel, kalau kamu ingin hidup yang kekal, maka mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal aku Yesus sebagai utusan. Begitu juga Nabi Muhammad, maka akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mentuhankan Allah, masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu ya Rasulullah, kata sahabat? Ya mereka yang tidak mau mengikuti aku. Ya, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Sama seperti zamannya Yesus. Siapa yang tidak mau kekal di surga Yesus? Ya orang-orang yang menolak aku. Kan aku ini ngaku utusan. Apa tugasnya utusan Yesus? Ya penyampai firman, Yohanes 3:34. Mana datanya kamu menerima firman? Yohanes 12:50. Kamu apakan firman itu? Aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa yang mengutus kamu, Sos? Allah Bapa. Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Siapa Bapa itu, Sos? Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi enak loh. Saya kalau nanya ke Yesus, pinter dia itu. Jawabnya itu pakai data dia. Kalau saya nanya ke framing, nanya ke orang Kristen, dibuat pusing saya itu. Jadi begini Tata. Saya nanya cuma gini, coba Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Kalau kita ditanya, coba Tata, siapa Tuhanmu? Allah. Langsung. Kalau mereka, siapa Tuhanmu? Begini Tata, kami ini Trinitas. Loh, saya tidak nanya itu, langsung jawab aja siapa Tuhan. Jadi ribet kalau nanya ke mereka itu. Itulah, padahal jawabannya cukup gampang toh. Tapi ini Ustadz, orang Kristen ini sering melawan Bibelnya sendiri. Padahal gampang jawabannya. Hukum yang terutama itu mengenal Allah yang esa dan Yesus yang telah diutus, ya toh? Tapi Oten ini nggak mau mengakui. Ya, dari dulu kalau framing itu udah kuat gitu kalau lawan saya itu. Karena apa? Karena ngomong apapun tak kasih data, akhirnya apa? Pokoknya setiap saya ngomong, mau ngomong juga dia gitu. Panas dia ke Bibelnya itu. Sama kami meremehkan kali itu si framing apa Ustadz? Meremehkan, nggak pernah mau jawab, selalu bisu. Kadang kesel kami. Ya, tadi kan udah jelas kan. Ya harusnya Tahta ngomong nanya ke saya. Ya saya nanya, mana lari ke Allah dia? Loh, katanya dia suruh bertanya barusan. Nyebelin memang. Katanya dosen, tapi kayak gitu. Ya maklum lah, umur-umur kayak gitu lagi masa-masa lucu-lucunya itu. Minta diasi lagi itu framing. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya teman-teman, saya ngasih saran untuk Oten. Kalau nggak pakai ilmu, nggak usah naik forum ini, ya. Belum saya bertanya sama kalian. Kalian pasti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat Oten saya ingatkan, kalau kalian, aku buka live, kalian nggak berani masuk ke rumahku. Kenapa gitu? Kalian takut? Saya bongkar isi Bibel itu semua.
jangan congor ya. Kita pakai data ngomongnya. Ya, udah silakan teman-teman lanjut narasinya. Pak Vertika, assalamualaikum. Ada yang mau ditanyakan Bang? Ini kursinya saya pinjam untuk Kristen ya. Iya Bang, turunkan aja Bun. Gak apa-apa, tapi aku nengok dulu apa Kristen. Iya, mualaf aku memang. Iya jelas. Iya. Baik Bang, terima kasih ya. Izin ya Bang, turunkan ya Bang. Assalamualaikum. Salam. Ya rata-rata muslim semua. Kalau muslim yang mau naik mungkin mau nyapa Ustadz Tahta. Aku izin turun ya. Udah mau subuh. Enggak, maksudnya yang bisa dijambak gitu loh. Muslim semua yang nonton. Oke, semua. Aku izin turun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam boleh naik, mau bertanya sama Ustaz Tata boleh. Ya nggak apa-apa deh buat mancing-mancing weten. Mereka kan selalu itu apa namanya tertarik sama pembahasan Islam. Ya yang mau nanya subhan ayo muslim tidak apa-apa. Ya Ustadz, apa namanya izin tanya itu kalau oten-oten itu kan selalu menegaskan kalau Tuhan si Yesus sebagai Tuhan itu Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 itu aja. Kalau enggak yang apa namanya yang benar katamu aku adalah Tuhan dan Guru itu selalu gimana itu Ustadz? Pertama itu kita harus ngerti firman itu apa sih? Perkataan Tuhan. Namanya perkataan ini sifat, dia akan menjelma. Sifat ini seperti gini loh. Kalau dalam Islam itu wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu kan sifat. Contohnya Tuhan Allah itu mempunyai sifat kalam, berfirman. Nah nanti firman ini diberikan kepada Musa. Ya Taurat itu kan firman Tuhan. Atau Al-Quran. Qala ta'ala fi kitabillahil karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kan gitu. Nah Nabi Muhammad ini penyampai firman. Yesus juga penyampai firman. Yohanes 3:34. Karena firman ini perkataan dan mungkin sama gini loh. Tuhan mendengar. Tuhan melihat. Tuhan berbicara, berkata-kata, dan akan menjelma itu sifat. Yang benar itu, Yesus ini diciptakan dengan firman. Kalau dalam Al-Quran itu, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Ya, karena Allah ketika menghendaki segala sesuatu, cukup dia berfirman, pun jadi. Hamil. Nah, kalau Kristen gini, wah firman jadi manusia, bukan gitu. Yang benar itu Allah menciptakan dengan kalimat kun, ibaratkan di perjanjian lama berfirmanlah Tuhan jadilah cakrawala, ting jadi. Ini kalau pakai pemahaman Kristen, firman jadi cakrawala gitu, padahal enggak. Menciptakan dengan berkata-kata, ibaratkan pesulap, bim salabim jadi burung merpati putih keluar dari topi. Atau dari tisu, bim selabim, jadi merpati putih. Nah ini kalau pakai pemahaman Kristen, bim selabim jadi burung gitu. Yang benar itu pesulap ini pakai kalimat bim selabim, bukan bim selabim jadi yang jadi burung itu. Karena firman itu perkataan Tuhan. Mana dalilnya? Keluaran 34:28, Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, maka perkataan ini diperdengarkan. Contohnya diperdengarkan ke Yesus. Ya, coba baca di dalam
Yohanes 15 ayat 15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar. Jadi apa yang didengar itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya yang firman. Atau Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Atau Yohanes 8:26. Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang ku dengar daripadanya. Nah, kalau Kristen Yesusnya yang firman katanya. Padahal Yesus ini penyampai firman. Yohanes 3:34. Gitu loh. Jadi maksudnya Yohanes 1 ayat 1 itu andaikan itu benar, walaupun sebagian orang Kristen mengatakan itu sisipan. Walaupun itu benar, maksudnya apa? Yesus diciptakan dengan firman kun. Gitu. Bukan firman jadi Yesus. Gitu. Jadi mereka itu tidak ngerti mana sifat itu. Kalau perkataan itu sama dengan gini, Tuhan kuasa, kuasanya Tuhan menjelma jadi manusia, gak ada. Oh itu sifat kok. Tuhan melihatnya menjadi manusia, loh. Gimana? Iya betul Ustaz. Ya cuman itulah ya yang kekehnya ke apa ya, kedengkangan mereka itu memaksakan Yesus jadi Tuhan itu. Firman jadi Tuhan, firman jadi daging, ya gitu. Nah kalau firman jadi daging Tuhan, nanti Al-Quran itu Tuhan, Quran itu kan firman Tuhan jadi Al-Quran udah. Coba kita baca Al-Quran. Apa ini? Ini firman Tuhan. Terus menjadi buku sudah karena ditulis. Nah berarti nanti Tuhan juga itu. Nah itu nanti difitnahkan. Kalau sekarang fitnah mereka kan kita menuhankan Nabi Muhammad katanya karena kita terlalu patuh sama Nabi Muhammad gitu kan, apa yang diajarkan. Nah nanti bisa jadi Al-Quran yang difitnahkan noten-noten botol ini sebagai Tuhan umat Islam gitu kan. Nah gitulah noten ini. Nah iya. Pak Abdi, selamat pagi. Abdiati enggak monitor. Diturunkan aja kalau nggak monitor. Itu jeda dia. Izin turunkan ya. Abdiati, udah turun. Mana lagi? Apa lagi biasa fitnah-fitnahnya? Ada fitnah ini, Pak Ustadz. Apakah firman itu holik atau ciptaan? Itu pertanyaan baru itu. Makanya tadi kan sudah gue bilang, ibaratkan gini, Tuhan Maha Kuasa, apakah kuasa itu diciptakan? Loh, kan lucu kan, sifat ditanya. Tuhan berfirman, apakah firman itu diciptakan? Loh, sifat. Tuhan itu wujud ada. Apakah adanya Tuhan diciptakan? Ada itu. Kan lucu kan hanya kayak gitu. Yang kedua, kidam. Allah itu tidak ada permulaannya. Apakah tidak ada permulaan diciptakan? Sifat kok. Tuhan melihat, Tuhan mendengar. Tuhanmu mendengar ya. Apakah mendengar itu ciptaan juga loh? Kan lucu kan hanya sifat itu kan. Tuhan Maha Pengasih. Apakah pengasih itu diciptakan oleh Tuhan loh? Sifat ditanya. Kan lucu mereka ini. Nggak ngerti. Yang namanya sifat itu berarti ketika kalau sifat ini diciptakan misalnya gini. Tuhan ini biar dia kuasa, dia menciptakan kuasa dulu supaya dia kuasa. Masa mau gitu? Tuhan itu dari awal sudah kuasa, ya berfirman, ya melihat, mendengar, udah. Gak usah sekarang kan gini nanti. Awalnya Tuhan itu tidak kuasa. Awalnya Tuhan itu tidak mendengar, lalu dia menciptakan pendengaran, menciptakan sendiri. Kan lucu kan kalau seperti itu kan. Ya memang kalau firman itu bukan makhluk, itu sifat udah. Gitu. Baik, Ustaz. Ya itu kekeh dia menanyakan sudah dijelaskan itu yang dipertanyakannya.
Mau curhat deh, kasihan Pak Majid, warungnya bangkrut gara-gara makan 3 bayar 1. Ada-ada aja. Makanya kita itu enak tentang ketuhanan itu finish sudah, final udah. Tenang kita. Kalau mereka belum final, akhirnya muncul denom-denom yang gak karu-karuan gitu. Kalau kita kan enak dengan sifat 20 itu kita bisa menjawab udah. Tata apakah Tuhan itu ada? Ya ada. Sifat wujud itu menandakan Allah itu ada. Sejak kapan adanya? Kidam, tidak ada permulaannya. Terus sampai kapan Tuhan itu ada? Loh, kekal bako. Seperti apa dia tahta? Mukhalafatul lil hawadisi, tidak sama dengan apapun. Ada di mana tahta? Loh, ada di mana gimana? Wong dia bukan makhluk. Tidak butuh tempat dia. Iya kalau makhluk butuh tempat. Ada berapa tahta? Wahdaniyat 1. Itulah sifat salbiyah namanya. Jadi kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. 5 sifat ini salbiyah namanya. Maksudnya apa salbiyah itu? Kalau ada Tuhan tidak memenuhi syarat 5 ini, bukan Tuhan sudah. Contohnya Tuhan itu kidam, tidak ada permulaannya. Kalau ada Tuhan tiba-tiba lahir dari seorang wanita, ada permulaannya kan? Berarti bukan Tuhan sudah. Yang kedua, Tuhan itu bako, kekal. Jadi kalau ada Tuhan pernah mati, walaupun 1 detik, bukan Tuhan sudah. Yang ketiga, mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan apapun. Kalau ada Tuhan serupa, kayak orang pagan itu, membuat patung anak gajah, anak sapi, kan serupa, berarti bukan Tuhan sudah. Terus wahdaniyah, qiyamuhu binafsihi, kalau ada Tuhan butuh tempat, bukan Tuhan sudah. Yang terakhir wahdaniyah, 1 esa. Jadi kalau ada Tuhan lebih dari 1, siapa Tuhanmu? Bapak, Anak, Roh Kudus, bukan Tuhan sudah. Power Ranger itu 3 jadi 1. Jadi enak kalau Islam itu final. Nah kalau mereka kenapa rebutan Tuhan? Menurut ini seperti ini, gini. Ya karena belum final, tak tahu mereka. Oh makhluk dipaksa jadi Tuhan, ya gak bisa. Saya naikkan lagi framing ya Ustadz ya. Naikin aja, tak buat mainan. Nah kita naikkan lagi. Suaranya Ustadz Tahta mirip Bapak Mahfud MD. Sekampung beliau itu. Enggak, saya orang Pasuruan. Oh tapi logatnya sama ya. Ustadz Tahta bobo katanya nih, ada yang typing ini. Oh itu Ferry itu. Mau naik Fer? Sini Fer. Dia itu dia tahu dia itu. Kalau saya tidak pernah tidur kalau malam. Saya itu habis ini tidur biasanya jam 7 tidur. Mau PA. Assalamualaikum. Iya, PK. Oh PK, kalau PA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur mana? Ya. Kenapa Ben? Belum tidur. Enggak bisa tidur nanti. Kalau malam enggak bisa tidur. Oh. Ustadz Tahta masih live nih Bang Andi? Iya, pas baru masuk ke sini tak live kan. Mana? Katanya otak-otak yang lain ayo. Kalau udah mampu dialog bertanya gitu. Gak berani, sudah dijambak. Gak naik nih Ustadz. Ntar saya cek. Kayaknya ditolak. Oh enggak, dibiarkan aja sama dia. Enggak ditolak tapi dibiarkan. Nah, framing naik lah. Aduh. Tapi diskusi. Bukan dia menjadi berhala.
Nonton yang di bawah ketik dah Bapak, yuk kalau udah mau naik ayo. Gak enak saya. Kalau sudah ada di Komal diem-diem tuh gak enak. Itu ada Bang Jeki Sembiring tuh. Takut kebutuhannya terlalu banyak mereka. Gak kelihatan tadi Jeki Sembiring. Ada tadi, tapi lewat doang kali. Coba mereka tuh suruh naik aja takut suruh bertanya. Apalagi ditanya. Sancan naik blind spot. Sancan naik. Nah, diskusi lah. Silakan naik bro. Udah itu Sancan blind spot. Blind spot. Monitor. Silakan lanjut. Itu masih bisu dia. Sancan. Aduh. Nggak kelihatan kok. Nggak ada. Udah malah membisukan dia. Masih muter biasanya tuh Bang Boceng. Nggak ada di saya. Ada sudah. Sinyalmu apa Sancan? Oh ini ya, blind spot ini santannya. Iya, blind spot ini Sancan. Santan, kau ngomong lah. Sancan malah typing. Ini kalau diem apa ada yang bertemu. Tahta Ali Imron 55 ada yang akun trot. Oh ya, the truth, si penipu. Aku kira Kenapa Ustaz? akun trot apa? The truth. Nah, Ustaz. Bilang Isa itu wafat baru diangkat. Karena mereka ini tidak ngerti. Qala Allah ya Isa ini mutawafika itu seakan wafat itu harus bermakna mati. Enggak. Di sini di ayat 55 ini bermakna menyampaikan atau mengangkat hidup-hidup. Ada juga tawafa ini bermakna tidur. Contohnya Al-An'am 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Tawafa juga kan? Dan dialah yang menidurkan. Nah, tawafa bermakna Al-An'am 60. Al-An'am 60 kalau tidak salah. Bermakna memegang ada. Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah memegang nyawa. Tawafa juga di situ. Jadi orang yang tidak ngerti, lu ini wafat ternyata mati. Berarti Yesus itu mati, Isa itu terus diangkat. Dia tidak ngerti. Seakan-akan tawafa ini bermakna mati gitu. Tidak ngerti makna-makna yang lain. Itu kalau dalam ulumul Quran disebut lafaz yang mustarok. Satu kalimat bermakna banyak. Bisa bermakna, tidak harus bermakna itu doang. Kayak roh. Roh itu bisa bermakna banyak. Contohnya Maryam 17 itu. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kemudian kami mengutus roh, yaitu Jibril, roh di situ.
Kadang-kadang roh itu bermakna Al-Quran. Yanzilul malaikatu birruh, malaikat turun membawa ruh Al-Quran. Sama dengan tawaffa di sini ayat 55 ini. Kalau orang nggak ngerti, ya tawaffa mutawaffika, di situ mana wafat, mati. Padahal bermakna mengangkat. Ada juga bermakna tidur. Seperti Al-An'am 60. Ada bermakna memegang. Seperti Az-Zumar ayat 42 gitu. Thoriqil mustaqim. Jalan yang lurus. Kenapa? Ini lagi kadang-kadang orang tidak ngerti ya tentang Siratal Mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus misalnya. Padahal ihdinas di situ, tunjukkan di situ bermakna tasbih. Tasbih ini apa? Peneguhan. Ibaratkan gini, ya Allah, sekarang ini saya ini lurus sudah. Maka teguhkanlah jalan ini, jangan engkau belokkan ya Allah. Maksudnya apa? Murtad kayak gitu. Atau maknanya tolabu majidil hidayah, meminta tambah ke hidayah. Nah, dengan kita Islam ini hidayah sudah. Maka ihdina di situ tunjukkanlah, itu maksudnya apa? Tambahkanlah hidayahku ini ya Allah gitu. Tapi kalau orang tidak ngerti, enggak itu ihdina itu kan tunjukkan. Iya, mana maksudnya apa di situ. Makanya harus tahu tentang lafaz mustarok gitu itu. Biar tidak salah paham. Dan ingat, jalan yang lurus-lurus itu mentuhankan Allah. Sama seperti Nabi Isa di dalam Al-Zuhruf itu. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah jalan yang lurus. Berarti jalan yang lurus itu mentuhankan Allah. Gitu. Nah, kalau Kristen ini jalan bengkok, patah ini. Karena yang dituhankan Yesusnya. Padahal dalam Al-Quran kata Yesus, Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Al-Zuhruf 64. Bahwa jalan yang lurus itu mentuhankan Allah. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Kalau dalam Bible Markus 12:29, apa kata Yesus? Hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhanku dan Tuhanmu, yang Esa. Al-Imran 51 juga itu Ustaz, jelas di situ menyembah Tuhan, menyembah Allah lah, jalan yang lurus katanya. Innallaha rabbi wa rabbukum. Nah iya. Fa'buduhu. Hada siratul mustaqim, kata Isa gitu loh. Iya. Makanya kalau yang dituhankan Isanya atau Yesusnya, nah, bukan jalan lurus itu. Ditampar oleh Yesus itu. Sencan, kenapa setik-setik ini sencan ya? Kenapa tidak berani sencan? Ini Sancan iya. Sancan itu, tengoklah akun dia, baca nama kecil dia itu. Oh gitu. Kenapa jadi penakut kok Sancan? Oh, Sancan betul. Itulah kau Sancan. Ikut-ikutnya itu Sancan, itu baliklah. Kalau Kristen itu rata-rata 90% bukan takut dialog, takut ditanya, takut bertanya. Bertanya aja takut, Rek. Apalagi dialog, kencing berdiri. Udah tanya aja, jangan takut loh. Duh, terus ada naik terus muncul tuh si kemprut tuh. Kemprut naik kemprut. Oh, fitnah Al-Quran pula kau. Fitnah lagi Nabi Isa. Gak mau naik dia kalau di sini dia. Itu nggak ada, lihat di mana itu, hanya lewat aja. Ada Christian Box. Nek Pak Pendeta Christian sini bang.
Apa kalian itu takut kali gitu loh. Sancan, dalam Sancan ngomong. Menurut Oten ya, Oten sejati itu penyesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang sudah menonton video debat antara Islam dan Kristen. Semoga untuk kaum-kaum yang menyembah selain Allah mendapatkan hidayah dari Allah dan kembali ke fitrahnya, yaitu ke agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.